Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadiral muhtaramin, para alim, sesepuh, bini sepuh ingkang kawula taati, fatwa fawanipun, dan kepada seluruh pemirsa NU Turen Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat hari ini saya Ahmad Maftuhin lajeng panjenenganipun Kiai Ansori Mahfud dari Sedayu Turen bisa bertatap muka dengan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di alam dunia, terlebih ada di alam akhirat. Para pemirsa NU Turen Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 20 menit ke depan saya bersama Kiai Ansori akan membahas tentang fikih puasa. Yang pertama yaitu definisi puasa. Apa sih yang dinamakan puasa? Nah, itu nanti akan dibahas oleh beliaunya Kiai Ansori. 20 menit ke depan mari kita simak bersama-sama. Namun sebelumnya pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupa segarkan buka puasa panjenengan dengan Agnu. Ini adalah produk dari NU. Untuk itu pemirsa, sekali lagi segarkan puasa panjenengan berbuka dengan Agnu. Untuk itu kami persilahkan kepada panjenenganipun Kiai Ansori untuk menyampaikan tentang fikih puasa atau definisi dari puasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Turen Official semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bersama bisa hadir di studio MBCNU Kecamatan Turen. Bersama saya yang mendampingi adalah Ustadz Maftuhin yang di sini nantinya akan memberikan satu kajian tentang fikih puasa. Pemirsa NU Turen Official semua yang dirahmati oleh Allah, memang pada dasarnya di dalam kajian keagamaan kita akhirnya ada istilahnya fikih sholat, ada istilahnya fikih puasa, ada kalanya fikih zakat dan seterusnya. Nah, ketika kita menyebutkan yang namanya fikih, ini adalah sebuah kerangka yang dipakai untuk menentukan ketentuan hukum yang diambilkan dari Al-Quran dan dari dawuh-dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan mendalami daripada ilmu yang ada, yang sehingga seseorang itu nanti ketika belajar tentang fikih puasa semisal, itu harus mengetahui bagaimana di situ nanti puasa yang benar, yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam dawuh-dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita harus mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam dawuh-dawuh Rasulullah atau diistilahkan dalam hadis niku taksih kathah yang masih global, Ustaz. Yang sehingga perlu untuk didalami bagaimana cara seseorang itu menjalankan apa yang menjadi kewajiban yang terangkum di dalam rukun Islam. Salah satunya adalah yang namanya melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita memperhatikan tentang masalah puasa yang harus dikerjakan, kuatah sangat. Utamanya di dalam satu dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Intinya orang-orang yang sudah mempunyai keimanan itu diwajibkan untuk menjalankan puasa. Sementara puasa yang harus kita kerjakan ini yang bagaimana? Akhirnya di situ dikaji dengan namanya kajian fikih puasa. Artinya sebuah proses belajar bagaimana di situ nanti menggali hukum yang sebenarnya di dalam puasa sesuai dengan rambu-rambu yang ada dan dengan mengikuti daripada kajian para ulama-ulama mazhab, utamanya kita mengikuti kajiannya mazhab Syafi'i. Untuk itu yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam puasa, kita bahas yang pertama itu tentang definisi. Nah, di dalam definisi puasa ini, kalau di dalam fikih puasa itu ada dua. Yang pertama ada definisi secara lughatan, secara bahasa. Bahasane putra putri kita secara etimologi, secara kamus, secara bahasa. Ada yang secara istilah, yaitu terminologi, yaitu bagaimana pengertian daripada puasa, di mana di dalam masalah kajian tentang definisi, ketika kita kembali kepada secara bahasa dan kembali kepada secara istilah, ini nanti yang kita pakai adalah yang secara istilah. Maka kalau di dalam masalah daripada puasa yang di situ menurut bahasa, ini maknanya hanyalah al-imsak. Ya. Saya hari ini menahan untuk tidak minum aknu. Tapi nanti ketika bulan Ramadan, aknu ini selalu mendampingi saya ketika kita berbuka atau ketika kita nanti sahur. Hari ini saya nggak minum, nah ini berarti udah dinamakan puasa, Ustaz. Karena menahan tadi. Hanya menahan tok. Ya. Nahan opo ae di situ sudah dikatakan puasa, tapi secara lughat. Sementara yang dimaksudkan secara istilah di situ dikatakan imsakun an muftirin. Menahan dari sesuatu yang membatalkan, biniyatin maksusotin dengan niat yang dikhususkan. Artinya niat yang dikhususkan itu karena di dalam puasa garis besarnya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Maka yang wajib kayak puasa Ramadan ataupun puasa nadar, sementara yang sunnah di situ macamnya banyak. Yang sehingga ketika kita masuk di dalam bulan Ramadan, puasa yang kita kerjakan ini adalah puasa wajib, harus dengan niat yang khusus. Niat yang khusus apa? Menentukan puasa fardu Ramadan. Tidak cukup hanya seorang seandainya saya berniat puasa gitu dok, dereng cekak. Jami anaharin, di mana dia imsak menahan sesuatu yang membatalkan puasa tadi, jami anaharin pada seluruh waktu nahar. Lah waktu nahar itu dihitung ketika mulai masuknya waktu subuh sampai sebelum masuk maghrib. Itu batas kita untuk imsak, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kau bilin li saumi, di mana seseorang di situ melaksanakan puasa harus pada hari-hari yang diperbolehkan untuk puasa. Kalaupun toh hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk puasa, contoh yang pertama 2 hari raya Ustaz. Iki walaupun nglakoni puasa sunnah mboten angsal niki. 1 tahun niku hari yang kita nggak boleh melaksanakan puasa itu hanya 5. Haram tambah niki mangke. Yang pertama dan yang kedua adalah 2 hari raya. Terus yang ketiga, keempat dan kelima adalah hari tasyrik. 11, 12, 13. Baru ada yang mengatakan sampai 6, yang ke-6 itu makruh tanzih. Makruh tanzih itu adalah ketika tanggal 30 Sya'ban. Kados dene kita mantun Sya'ban, mantun itu kan masuk bulan Ramadan. Nah, untuk menentukan usia Sya'ban ini sampai 29
atau sampai 30 kan kita nenggo ru'yah untuk menentukan awal Ramadan. Akhirnya tanggal 30 niku tasik dereng angsal. Bahkan itu makruh tapi bukan tanzih niku. Insya Allah makruhnya udah sampai makruh tahrim. Dalam artian kalau orang itu sengaja jalanin puasa pada tanggal 30 Sya'ban niki hukumnya makruh tahrim, sudah mendekati hukum haram. Kenapa? Karena gini wow, bisa saja itu masih masuk tanggal 30, bisa saja masuk tanggal 1. Sementara ketika sudah masuk tanggal 1, orang di situ punya kewajiban untuk niat puasa fardu Ramadan. Nah, ngoten Ustaz. Terus diwajibkan tadi mim muslimin, akilin, tohirin an haidin, dari orang-orang yang muslim, yang berakal, yang suci dari haid dan nifas. Niku definisinya. Intinya seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing temriku sudah kategori berakal. Ya, dados umat Kanjeng Nabi Muhammad itu jelas muslim, ya. Dan sudah berakal. Ini sebenarnya wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Kecuali kalau di situ nanti ada udzur, contohnya pas lagi haid, pas lagi nifas. Nah, ini adalah udzur syar'i sehingga seseorang itu justru dihukumi haram untuk melaksanakan puasa, terhalang daripada hal yang menjadikan ketidakabsahan dan bahkan haram untuk dikerjakan yang namanya puasa di saat dia lagi haid atau di saat dia lagi nifas. Berbeda Ustaz dengan hal-hal yang di situ hanya boleh. Contohnya tiang pas lagi ngejalanin puasa Ramadan, pas sakit atau pas bepergian, niku kan hanya boleh toh Ustaz. Artinya boleh untuk tidak puasa. Artinya seandainya orang sakit tetap aku tak poso timbangan kok. Enek wong lunga gak kuat wis gak apa-apa tak pertahankan. Demi apa? Wis timbangan kok sampai ngondoi mboten napa-napa. Boleh nggih. Hanya boleh saja untuk tidak puasa, bukan sebuah keharusan. Berbeda dengan yang namanya haid sama nifas, itu memang menjadi sebuah penghalang secara syar'i yang sehingga tiang tenberiku mboten angsal untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Lah niku definisinya puasa. Lah mantun niku kita beralih kepada syarat wajibnya orang menjalani puasa Ustaz. Terus intine sing wajib nglakoni poso iku sapa ae, ternyata ten mriki dipun dawaken salah satu asya. Ada 3 orang Ustaz. Yang pertama adalah al-Islam. Syarat pertama Islam. Makanya enek wong Islam niku kula lek maos ten definisinya, orang itu sudah ketika sudah memeluk agama Allah inggih punika Islam, itu punya kewajiban menjaga i'tiqad, menjaga keyakinannya. Jangan sampai Islam itu sampai keluar dari dirinya. Terus yang kedua punya kewajiban untuk menjalankan apa yang menjadi perintah di dalam Islam. Termasuk salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Maka kalau sanes Islam bukan wajib Ustaz. Ya. Dene enek wong Hindu, Buddha nglakoni poso, ya sudah itu versinya dia. Tapi yang puasa, puasa yang secara syariat ternyata di sini adalah syaratnya adalah harus Islam dan mengucapkan syahadat. Syahadat, nggih. Terus yang nomor kali harus sudah balik. Ya balik niku tuwalane ke wadah pun. Sekilas mawon Yai, batas-batasannya anak yang dikatakan balik. Oh nggih. Nanti pemirsa akan istilahnya lebih. Anaknya atau cucunya ya. Ini anakku itu wis balik kok gorong sih. Kok wae poso jek sedul. Ngoten nggih leres. Balik niku pada dasarnya ngeten. Kalau untuk anak laki-laki sama perempuan ini dilihat sampai usia 9 tahun. 9 tahun. Dilihat ketika udah masuk usia 9 tahun. Kalau bagi laki-laki
ataupun perempuan ketika udah masuk 9 tahun, ini kira-kira dia udah bermimpi basah belum Ustaz? Usia 9 tahun, mulai masuk 9 tahun, kira-kira udah bermimpi basah belum? Bermimpi basah itu artinya bermimpi sampai keluar cairan sperma. Bukan berarti bermimpi basah kejegur kali, bonalas, kali lesdi mboten. Ya. Itu ketika usia 9 tahun. Baik laki atau perempuan. Terus khusus untuk perempuan, ketika masuk 9 tahun, dia udah mengeluarkan darah nopo dereng. Kok dia di situ pas usia sudah genap 9 tahun kok keluar darah? Di mana darahnya itu termasuk aqallil haidi, paling sedikit-sedikitnya darah haid, yaitu 24 jam, maka dia di situ sudah kategori balik. Tapi ketika dia keluar darah belum mencapai usia 9 tahun, maka di situ darahnya tasik dereng dipun wastani darah haid. Nah saat ini kelanjutannya ngeten Ustaz. 9 yo gak ngimpi, yo gak ngetokno darah. Sampai usia 15 tahun. Loh lek wis sudah usia 15 tahun baik belum bermimpi, baik laki-laki atau perempuan, atau belum mengeluarkan darah bagi anak perempuan tapi usianya sudah 15 tahun, maka di situ secara otomatis dia sudah kategori balik. Maka nih pemirsa Uturan Official yang dirahmati oleh Allah, anak kita ketika di situ sudah masuk dalam usia 15 tahun, kalau kita melihat daripada batas usia niki adalah sudah kewajiban segala-galanya. Makanya sampai di dalam Islam anak itu usia 7 tahun mulai diajari untuk jalani ibadah sholat. Ketika usia 10 tahun kok gak gelem sholat boleh untuk dipukul. Dipukul itu hanya dalam rangka takdzib untuk mendidik, karena bagaimanapun ketika dia sudah balik kalau ditentukan dengan umur yaitu pada usia 15 tahun dia itu sudah mulai terkena taklif utawi tuntutan yang punya kewajiban menjalankan syariat Islam, nopo niku sholat, nopo niku poso. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah 17 menit berjalan bahasan tentang fikih puasa, yakni dari definisi dari puasa itu sendiri baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian syarat puasa yakni tadi Islam balik kurang balik. Satu Ustaz. Okay. Ya, yang ketiga niku berakal sehat. Mane guyonane enakan dadi wong gendeng asine. Nggih. Karena orang berakal sempurna terkena taklif tuntutan. Sholat harus, puasa juga harus. Sudah Islam udah balik, akalnya sempurna. Nek wong gendeng masih wis usiane melebihi balik, ya. Masih keluargane Islam. Tapi karena akalnya tidak sempurna, dia tidak tertuntut untuk menjalankan ibadah. Termasuk di dalamnya ibadah puasa. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam syarat fardunya puasa. Dan karena keterbatasan waktu sebetulnya masih banyak yang perlu disampaikan kaitannya sama puasa. Ini nanti bisa dilanjut ke sesi berikutnya Yai. Untuk saat ini pangapunten mohon ditutup dengan doa. Pemirsa Uturan Official semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan dari kita semua mudah-mudahan doa-doa yang telah selalu kita minta kepada Allah, barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna Ramadan, kita bisa masuk di dalam bulan Ramadan ini bisa masuk dengan sempurna yang sehingga bisa menyempurnakan amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mah yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali
wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jami sayiat wa tarfa'una bi indakal darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma bi haqqi qudurina fi hadzal majlis wa bi haqqi qiraatina suratal Fatihah wa bi haqqi ta'limina wa ta'allumina hasil maqasidana wa bi jami'a hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.